Oke, jadi hari ini gue bakalan ngomongin orang-orang Jepang. Kalau misalnya kita bicara tentang orang Jepang, gue yakin banget 100% di benak kalian bakalan terbesit kata-kata disiplin. Ya, gue sebagai makhluk yang udah tinggal kurang lebih 2 tahun di Jepang ini, gue setuju banget dengan pernyataan tersebut. Karena emang menurut gue ya, mayoritas orang-orang Jepang itu ya emang bener-bener disiplin banget sih. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena menurut pengalaman gue yang pernah gue lihat, orang-orang Jepang itu yang pertama tuh mereka nih ya yang sepenglihatan gue, mereka itu kalau misalnya ngantri kereta, mau sesibuk apapun, mau seramai apapun, mau sedesak-desak apapun, mereka bakalan bikin barisan yang super rapih gitu loh. Terus yang kedua dari pembagian sampah mereka sih, setahu gue sih sekarang di seluruh dunia negara manapun udah melakukan pembagian sampah ya, maupun itu di Indonesia dulu seingat gue tuh udah dibagi menjadi 3 atau 4 jenis gitu kalau nggak salah. Nah, tapi kalau di Jepang ini mereka membagi ke 9 jenis sampah. Kayak bener-bener banyak banget sih. Kenapa gue tahu hal ini? Karena dulu pas gue masih di sekolah bahasa Jepang, gue tuh kerja part time di salah satu pabrik kapal yang ada di sana. Gue kerja waktu itu di bagian reparasi kapalnya. Jadi kapal-kapal banyak yang datang buat perbaikin kapal mereka. Dan tugas gue waktu itu karena gue cuman pekerja part time, gue tuh cuman yang ada kapal datang ke pabrik, terus dari kapal itu kita ngambil sampah-sampah mereka, kita turunin ke bawah, terus kita taruh sampah itu ke base kita, ke markas kita, baru kita bisa pisahin. Karena kebanyakan itu kan yang datang itu bukan kapal-kapal Jepang, jadi mereka belum tahu cara pembagian sampah yang baik dan benar. Akhirnya ya disitulah peran kami sebagai pekerja part-time. Jadi kita memisah-misahkan sampah yang tadinya tergabung jadi satu macam doang, kita pisah-pisahin. Ada yang sampah bisa dibakar, sampah besi, sampah kardus, segala macam, dan pokoknya kita bagi-bagi ke 9 jenis gitu loh. Jadi kalau misalkan masalah dunia persampahan, ya gue kurang lebihnya udah hatam lah ya. Oh, so. Video video. Oh, videoだ。はい、みんなやれ。はい、みんなやれ。みんなやるよ。タバコ吸うなよ、俺バカだね、お前。はい、皆さん、僕吸わねえよ、ずっとカメラ持ってるじゃん。皆さんやります。ビデオビデオ。社長見たよ。お願いします。もう入ったんですけど。Iya. Nah, tapi kenapa sih orang Jepang tuh bisa sedisiplin itu gitu loh? Nah, akhirnya setelah cek and recheck, gue menemukan bahwa orang Jepang itu punya 3 kunci dasar tentang kedisiplinan. Yang pertama, namanya tuh organization. Gimana caranya untuk melakukan segala sesuatu seefektif mungkin gitu. Contohnya, kalau misalkan kalian ke Jepang terus menemukan eskalator dimanapun itu, gue yakin banget kalian bakalan kebingungan. Kenapa? Kalau misalkan ini yang pertama kali ke Jepang ya, karena semua eskalator di Jepang itu dibagi menjadi 2 wilayah, kiri dan kanan. Nah, biasanya kalau misalkan ini tergantung daerah sih ya. Biasanya kalau misalnya di daerah gue itu di sebelah kiri itu buat orang-orang yang diem, yang nggak mau gerak, dan yang di kanan itu buat orang-orang yang biasanya buru-buru. Jadi mereka bisa langsung, jadi ada jalur buat langsung gitu loh. Awal-awal datang ke sini juga gue kaget banget. Gue nggak ngerti sama sekali budaya itu kan. Jadinya ya gue emang orangnya kan nggak mau buru-buru ya. Jadi ya gue berdiri berhenti dimanapun itu, mau di kanan mau di kiri ya gue nggak peduli gitu ya, namanya juga nggak ngerti kan ya. Dan lambat laun kayak
setelah 2 bulan 3 bulan gitu ternyata gue menemukan gitu loh, kayak ini orang kok diemnya seragaman ya, cuma dipilih doang. Nah itu gue bingung banget, akhirnya gue tanya ke guru-guru gue, ke teman-teman gue, ternyata emang budaya Jepang kayak gitu. Eskalator itu dibuat seefektif mungkin. Ada yang buat emang benar-benar orang-orang mager, ada yang buat orang-orang benar-benar buru-buru gitu loh. Jadi disediain jalur kosong gitu loh. Dan kunci dasar yang kedua adalah cleanliness. Ya kalau misalkan kita bahas tentang kebersihan di Jepang, ya ini apa ya? Kebersihan itu kan suatu ciri khas yang mendasar banget buat orang-orang Jepang kan. Jadi kalau misalnya ngebahas kebersihan secara detail, gue yakin bakalan lama banget, bakalan ngabisin waktu banget. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesempatan, gue bakalan bikin video tentang kebersihan full. Gue bakalan ngulik tentang kebersihan di Jepang segala macam di video berikutnya mungkin ya. Tapi gue bakalan ngebahas secara singkatnya aja sih. Nah di Jepang ini kebersihan itu bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran doang. Jadi ternyata mereka percaya kalau misalnya kebersihan itu membawa keseimbangan dalam hidup mereka gitu. Sebagai contohnya, kan tadi gue cerita kalau misalnya gue dulu kerja di pabrik kapal ya. Pangkat mereka itu dibagikan dicirikan dengan warna helm mereka gitu. Gue waktu itu warna helm gue warna putih karena gue cuma pekerja part time doang. Nah kalau misalnya pekerja tetap yang gajinya udah lumayan besar itu biasanya warnanya hijau kalau nggak salah dulu. Dan yang kepala bagian yang gajinya udah besar banget, yang udah top banget gitu, biasanya warnanya merah, helmnya itu warna merah. Nah gue itu kan dulu kalau misalkan setiap pagi itu kan dijemput dari asrama, naik bus kan ya, dijemput buat sampai ke pabrik kapal tersebut. Gue itu mulai kerja jam 8 dan nyampe di sana jam 7.50. Dan ternyata sebelum itu tuh ada yang pokoknya ada budaya orang-orang Jepang itu mau yang helm nggak dibedakan dengan maksudnya mau yang helm merah mau yang helm hijau, mereka semua turun ke jalanan buat ngebersihin jalanan gitu loh. Jadi kayak gue setiap pagi itu melihat di kaca bus gue ada banyak orang-orang helm merah yang turun ke jalanan bawa kresek sama bawa capitan sampah gitu loh. Jadi kayak bener-bener mereka nggak peduli mau pangkat mereka tinggi, mau gaji dia udah gede banget ya. Yang namanya kebersihan harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Jadi ya gue ini banget sih salut banget sih, kayak orang-orang tingginya di situ masih rela turun ke jalanan sendiri, bener-bener kayak bawa kresek sama bawa capitan buat mengutin sampah-sampah di sekitar pabrik. Terus yang ketiga, punctuality. Punctuality ini menurut orang Jepang ya bukan cuman datang ke suatu tempat secara tepat waktu, bukan cuman kayak gitu, tapi lebih besar daripada itu. Mereka menganggap bahwa punctuality di sini maksudnya tuh ketika mereka merencanakan sesuatu hal, mereka harus menyelesaikan itu benar-benar sampai selesai. Nggak boleh, pokoknya harus benar-benar sampai selesai. Mau rintangannya seberapapun, mereka harus selesaikan apa yang telah mereka rencanakan gitu. Gue juga dulu pernah ikut workshop ya di salah satu kota di Jepang yang namanya Imabari. Jadi gue ikut workshop itu, gue dari sekolah bahasa gue berempat, orang Indonesia bertiga termasuk gue, dan satu orang Sri Lanka. Nah di workshop itu baru pertama kali orang asing boleh ikut ke workshop tersebut. Dibagi menjadi 5 kelompok gitu. Nah kelompok gue ini 4 orang asing plus 1 orang Jepang yang kecilnya dulu pernah di Amerika, jadinya bahasa Inggrisnya udah mantep. Jadi kalau misalnya kita nggak nyambung pakai bahasa Jepang, jadi bisa nyambung pakai bahasa Inggris gitu loh. Dan kelompok lainnya itu nggak ada yang orang asing, jadi semuanya orang Jepang. Dan ya tadi gue udah bilang, ini baru pertama kalinya orang asing boleh ikut di workshop ini. Jadi workshop ini itu nyelesain masalah-masalah yang ada di kota Imabari. Setelah beberapa hari kita riset
nanya-nanyain ke orang-orang, akhirnya kita masuk ke sesi penyimpulan gitu kan. Ke sesi penyimpulan itu, nah di sini nih di sesi penyimpulan itu kan jadi kelompok kita itu ketuanya itu yang orang Jepang itu kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin arahan-arahan dari dia. Jadi kita kayak ngikutin budayanya dia, gimana cara nyelesainnya apa gimana. Nah terus pas sesi penyimpulan itu kita itu benar-benar kaget gitu. Kenapa? Karena orang itu tuh nggak mau selesai, nggak mau istirahat sebelum apa yang disimpulkan itu benar-benar selesai gitu. Kayak walaupun kayak besok kan masih ada waktu gitu. Mereka nggak mau, jadi kayak benar-benar harus selesai tak baru dia mau istirahat. Jadi gue inget banget di situ gue nggak tidur selama 2-3 hari gitulah, kayak bener-bener nggak tidur gitu. Cuman kayak ya kita sebagai orang asing yang kaget dengan budaya itu ya, kita curi-curi tidur 1 jam, setengah jam gitu lah ya. Cuman orang Jepang itu bener-bener kayak bener-bener nggak bisa tidur sama sekali sampai pokoknya sampai kesimpulan ini tuh kelar, walaupun besok masih ada waktu atau lusa masih ada 2-3 hari waktu gitu. Setelah kita tanyain, emang budaya orang Jepang kayak gini ya, nggak mau istirahat dulu sebelum apa yang selesai. Terus dia bilang ya emang ini udah biasa banget bagi orang-orang Jepang tuh udah biasa banget. Dan di saat itulah gue memutuskan untuk tidak tinggal selamanya di Jepang. もしお金が問題ないんだったら、今治のために何を作りたい？何を作りたい？絶対クラブ。それは言ってやるじゃん。ね。あったけど。何やろ作ってほしいもん。あ、遊園地欲しい。遊園地？ Iya, dengan tiga kunci dasar disiplin mereka itu, kita bisa ngelihat gimana sangat disiplinnya orang-orang Jepang. Tapi bukan maksud gua semua orang Jepang disiplin ya, tapi kebanyakan mereka. Ya namanya juga manusia kan pasti ada aja kan yang melanggar aturan atau yang mau semena-mena mereka gitu kan. Cuman kebanyakan mereka ya beginilah keadaannya gitu. Cuman tentang kedisiplinan orang-orang Jepang ini nggak selamanya itu bisa kita lihat, bisa kita nilai secara baik gitu. Karena ternyata karena mereka sangat disiplin dengan kunci-kunci dasar yang seperti tadi, mereka itu jadi kayak menetapkan standar hidup mereka itu tuh sangat tinggi gitu loh. Gimana ya, kalau misalkan standar itu tidak terpenuhi, mereka bisa dengan mudahnya mengakhiri hidup mereka sendiri. Nggak tahu sih ya, menurut gue itu ya orang-orang Jepang itu tuh mudah depresi sih, karena ya ekspektasi mereka yang terlalu tinggi terhadap hidup mereka gitu. Sampai-sampai di zaman dulu itu, ini bukan cuma sekarang ya, dari zaman dulu, di zaman dulu itu tuh ada budaya yang namanya harakiri. Jadi mereka bunuh diri, budaya bunuh diri, sampai ada budaya, coba bunuh diri itu ada budayanya, budaya bunuh diri karena melakukan suatu hal yang memalukan. Ya nggak ngerti juga sih, maksudnya ya bagaimana mudahnya mereka mengakhiri hidup mereka gitu. Sampai juga ada di sini tuh hutan yang emang tuh konon katanya itu hutan tuh emang benar-benar buat bunuh diri gitu. Emang kayak apa ya, orang pengen bunuh diri tapi difasilitasin gitu. Jadi ini fasilitas buat lu bunuh diri. Udah gue sediain tempatnya, jadi lu bunuh diri jangan di sembarang tempat ya. Lo kalau misalnya mau bunuh diri di sini aja nih, udah gue siapin fasilitasnya. Mungkin kayak gitu ya. Ya maksudnya gue nggak ngerti sih kenapa mereka fasilitasin. Nggak tahu, mungkin ini bukan fasilitas apa segala macam, tapi kenapa ada di situ tuh ada hutan buat orang bunuh diri. Ya gue benar-benar nggak tahu. Buat kalian yang tahu apa alasan Jepang buat hutan ini, kenapa maksudnya dikenal sebagai hutan bunuh diri, sejarahnya atau segala macamnya, kalian bisa komen di kolom komen di bawah, karena gue benar-benar nggak tahu banget ya. Ya pokoknya mah kalau menurut gue sih ya, budaya Jepang yang satu itu emang patut ditiru sih. Maksudnya kayak bukan yang bunuh diri ya, bagaimana mereka bisa menjadi sangat disiplin, punya integritas yang sangat tinggi dan hal-hal yang semacamnya. Tapi
tidak semuanya itu harus dilandaskan dengan harapan yang sangat tinggi gitu loh. Yang bisa ngebuat kita itu tidak bisa menikmati kebebasan hidup kita, kualitas hidup kita, dan kesenangan hidup kita, dan lain-lain lah pokoknya. Ya pokoknya mah ya, kalau menurut gue sih hidup tuh ya sesuai dengan kadar yang pas aja sih.